Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat, sahabat-sahabat akad. Tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Berhubung kita membahas ini di YouTube, sahabat-sahabat akad, tentunya kita tidak terlepas juga membahas tentang YouTube itu, konten kreator dan netizen, sahabat-sahabat akad. Sekali lagi, akad ini membuat YouTube ini tentunya hanya ingin mengikuti sahabat-sahabat akad. Tidak mau buat sensasi, tidak dan lain-lain, sahabat-sahabat akad. Akad berpikir akal sehat saja, sahabat-sahabat akal. Ya kalau memang pada saat itu tentunya kalau kita ingin mencari sensasi, mencari subscriber banyak, tentunya kita melihat pasar. Wah, ini mana ini pembela yang banyak di sana, kan gitu kan, saksi mana, kan seperti itu. Tentunya lah saksi dari pihak misalnya saudara Danu dan Yoris di sana. Itu pasti begitu juga, karena itulah akal mempunyai suatu ide membuat suatu YouTube pada saat itu yang berseberangan. Karena di sana tentunya sahabat-sahabat akal kehebatan di publik ini luar biasa, sahabat-sahabat akal. Yang salah saja bisa jadi benar, yang benar bisa salah. Kan seperti itu, sahabat-sahabat akal. Ini pemahamannya. Kalau kita boleh melihat sahabat-sahabat Aka, apakah Yosef ini jujur? Aka bilang berkatakan jujur. Kita lihat track recordnya di tanggal 15 mengatakan bahwa saudara Danu datang malam-malam ke TKP itu, sahabat-sahabat Aka. Kita belum mengenal Danu. Kenapa ujub-ujub sekarang kita setelah itu seperti orang yang paham Danu gitu. Saksi Danu, orang yang paling dekat dengan Danu. Padahal yang paling dekat pada saat itu tentunya Yosef, Yoris, dan Danu itu sendiri, bertiga mereka kan di sana. Karena kejujuran Yosef itulah mengatakan saksi Danu datang tanggal 15 malam-malam di sana disuruh Yoris. Itulah terjadi framing terhadap Yosef. Kenapa saksi Danu ini sendiri pada awalnya tidak mengakui? Datanglah netizen konten kreator mungkin merasa paling tahu. Buatlah bumbu-bumbu yang aneh-aneh. Kan seperti itu. Padahal kalau kita membuat track record itu sendiri, memang saksi Danu ini nantinya pada akhirnya kita ketahui sering disuruh-suruh Yoris. Contohnya tentang beli apa itu namanya, double tip, mengambil motor Aerox, kan begitu, memfoto banpol, fotonya mana gitu. Di saat wawancara saja tidak ada fotonya dan sebagainya. Bahkan terakhir kita kemarin mendengar akal lihat sampai ada katanya ngumpet di musola. Coba akal sehat kita di mana, sahabat-sahabat? Kita di sini sedang berbicara tentang ranah publik, ranah non publik, bukan ranah hukumnya. Kalau kita nanti mau bicara ranah hukumnya, misalnya pasal 55, 56, itu ya pelakunya, turut serta, dalang dan sebagainya, kita tidak bahas di sana. Jadi seakan-akan timbul suatu pembelaan membabi buta bahwa orang yang berbohong begitu gini karena dia bukan pelakunya dan sebagainya, itu sah-sah saja. Karena kita ini hancurnya karena yang tidak terbuka itu. Hancurnya kan seperti itu. Bukan bicara ranah hukumnya. Inilah sekarang bagaimana caranya publik ini disuguhkan cerita-cerita yang nggak masuk di akal gitu. Jadi kalau ada orang berbohong sah-sah saja karena dia katanya bukan pelakunya, karena dia bukan siapanya. Lah ini kan dicampur adukan, sahabat-sahabat akal. Jadi begitu, sahabat-sahabat akal. Jadi di sini mari kita dengarkan dulu keterangan Yosef di Koin 1000. Malam-malam ada yang datang. Malam-malam ada yang datang. Siapa Bapak? Jam berapa Bapak? Ya sekitar jam 10:30 lah, 10 lebih lah. Itu siapa pas begitu? Ya itu. Oh, Danu yang datang. Danu malam-malam datang sekitar jam 10 lebih atau setengah 11 ya Pak? 11-an, iya. Jam 11-an. Wow, terus Bapak malam banget ya. Emang ada Bapak minta tolong atau almarhum minta tolong Bapak, atau emang kebiasaannya datang Bapak juga kan namanya ada. Ya kan nggak, saya langsung ke depan nyamperin Danu. Ada apa? Oh disuruh, oh mungkin ke mamanya. Maka Bapak untuk menyuruh mamanya, Mama coba itu Danu mau apa, nah gitu disamperin oleh mama. Sahabat-sahabat Aka, jadi apa yang kita bisa pelajari dari kasus ini? Tentunya kita secara akal sehat dari awal sudah melihat yang di publik lah begitu hebatnya. Kalau kita menduga dari rangkaian-rangkaian peristiwa ini semua,
tentunya saudara Danu ini, saksi Danu ini ya bekerja samalah dengan saudara Yoris, sahabat-sahabat Aka. Ya, bagaimana kita ingin berharap, makanya Aka nggak pernah itu, wah ayo Danu jujur dan nggak mau Aka. Itu kan, biarkan saja waktu akan menjawab sahabat-sahabat Aka. Begitu juga nanti sahabat-sahabat Aka, ya kalau kita dari awal itu punya prinsip membela saksi dan sebagainya, nanti ya ludah sendiri dimakan aja. Gitu. Nanti jejak digital semua ada, begitu baik netizen, konten kreator dan sebagainya. Kita lihat saja gitu. Karena pada awalnya kita tidak mau melihat jernih kasus ini, sahabat-sahabat Aka. Jernih kasus ini tentang ucapan saudara Yosef itu. Jadi di sana tentunya kalau kita monologikan bahwa mereka bekerja sama, ya nggak mungkin lah Yosef bekerja sama dengan Danu. Dari awalnya saja Danu sudah dikasih tahu oleh Yosef bahwa Danu datang ke rumah tersebut tanggal 15 di saat almarhum Ibu Tuti dan Amel, karena katanya disuruh Yoris. Kan dari sana saja kita sudah paham disuruh Yoris. Lalu karena kita di sini fenomenanya dalam membahas kasus Subang ini di awal mereka itu bersatu, tuh mati-matian mereka membela Yoris dan Danu. Setelah itu mereka bingung sendiri setelah berpisah, mau nekan Yoris kan gitu, mutar-mutar. Orang Danu juga dalam pandangan analis Aka membela Yoris, kan seperti itu. Jadi disinilah sahabat-sahabat Aka, setiap dalam pembahasan itu pasti ada dilema-dilema dalam membahasnya. Ya sekali lagi sahabat-sahabat Aka, lebih baik kita katakanlah sadar sekarang daripada nanti terus-terusan kita membuat yang kita sendiri tidak paham. Banyak sudah jejak digital sahabat-sahabat Aka di publik itu tentang double tip disuruh, motor Aerox juga nggak sangat luar biasa keanehannya. Begitu juga tentang foto banpol di MPS, mana fotonya semua. Bahkan mungkin kalau kita lihat ada itu akan sering bahas, Danu aja nggak pernah lihat itu banpol di Polsek, tapi Yoris lihat. Nah, ini kan suatu problem sahabat-sahabat Aka. Tetapi di sini kita merasakan karena hati kita dari awal sudah antara saksi Yoris dan Danu ini ada ikatan. Kita membela mereka, ya ujung-ujungnya kita bingung gitu. Bagi Aka sih enggak, lurus-lurus saja. Kenapa? Tokannya kalau dibilang Yosef sudah jujur, tentunya dia sudah jujur di tanggal 15 tersebut mengatakan bahwa saudara Danu datang ke TKP tersebut, sahabat-sahabat Aka. Itu disuruh Yoris. Sekali lagi sahabat-sahabat Aka, biarlah waktu yang menjawab. Ya kita hanya menonton, melihat, pasti manuver-manuver yang selama hari ini bela sana bela sini akan mencoba membuat manuver-manuver baru lagi. Ya kita tonton saja sahabat-sahabat Aka. Sesungguhnya kebenaran pasti tidak bisa selamanya ditutup-tutupi. Salam sehat, salam kehidupan. Mohon maaf bila ada kata-kata Aka yang salah. Tolong disimak potongan video ini, di bawah deskripsi Aka tampilkan linknya. Kemarin Danu dikonfrontir oleh pernyataan Yosef. Sempat tak mengakuinya, Danu akhirnya membenarkan dirinya sempat datang ke rumah korban pada 15 Agustus 2021 lalu. Yoris bersama Danu memasuki ruangan Satreskrim Polres Subang pada Rabu 29 September 2021.